Hadis 23. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ummu Waraqah, merupakan salah satu sahabiyah dari kalangan Ansar di Madinah. Semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amaraha, memerintahkan Ummu Waraqah ini anta umma ahla dariha, untuk mengimami ahli dariha, penduduk kampungnya. Ummu Waraqah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk menjadi imam buat penduduk kampungnya. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau kita baca sekilas saja, berarti hadis ini menunjukkan kebolehan seorang wanita menjadi imam sholat. Ini kemudian yang diantaranya diambil oleh kaum liberal ya, yang membolehkan wanita menjadi imam untuk sholat berjamaah. Bahkan lebih parah lagi, wanitanya itu memakai pakaiannya asalnya aja, pakai lepis, pakai kaos ketat. Kalau ruku, ketarik ke atas, celananya turun ke bawah. Wah, itu udah. Pakai kerudungnya cuma gini doang nih. Begini saja tuh. Pakai kaosnya, mohon maaf, ininya kelihatan. Jadi kalau ruku, auratnya semuanya kelihatan. Auzubillahi min dzalik. Makmumnya di belakang itu laki perempuan dalam satu saf. Wah, itu udah kacau balau. Tapi ada ya beberapa orang yang membolehkan dan mengatakan ini babak baru dalam Islam, perlu dicarikan fikihnya. Siapa tuh, Ade Armando kalau nggak salah ya. Nah, di antara orang ada yang membenarkan itu dengan hadis ini. Padahal hadis ini mesti kita baca dengan lengkap. Ini dikutipkan dari Sunan Abu Dawud. Lengkapnya, an Ummi Waraqah binta Naufal, dari Ummu Waraqah bintu Naufal, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ghaza Badran, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau berangkat menuju ke perang Badar, datang Ummu Waraqah ini. Qalat, lalu beliau berkata, qultu lahu ya Rasulullah, i'dzan li fil ghazwi ma'ak umarridu mardakum la'alla Allah ta'ala an yarzuqani syahadah. Ya Rasul, tolong berikan izin kepadaku untuk ikut perang bersamamu di perang Badar, minimal umarridu mardakum, saya membantu mengobati para sahabat yang terluka. Nanti biar saya yang membersihkan lukanya, atau saya yang membalut dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan saya ikut berperang itu Allah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa mendapatkan mati syahid. Dahsyat ya. Wanita saja ingin ikut berperang. Jadi malu kita laki-laki diajak berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencela-mencela ya. Enggak mau ikut. Perempuan ini mau ikut ya. Dahsyat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarri fi baitik fa innallaha azza wa jalla yarzuquki syahadah. Kamu nggak usah ikut perang, diam aja di rumah, karena Allah Subhanahu wa taala telah merizkikan kepadamu syahadah, mati dalam kondisi syahid. Loh, saya nggak berperang kok, nggak boleh ikut berperang kok, saya bisa dapat mati syahid. Ya, Allah sudah menetapkan demikian. Maka fakanat tusamma asy-syahidah. Makanya Ummu Waraqah ini selalu disebut dengan syahidah, orang yang mati syahid, padahal masih hidup. Kenapa begitu? Karena Rasul mengatakan bahwa Ummu Waraqah ini nanti matinya mati syahid. Wa kanat qad qara'atil Qur'an fasta'dzanat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tattakhidha fi dariha mu'adzinan fa adina laha. Qala wa kanat qad dabbarat ghulaman laha wa jariyatan faqama ilaiha bil laili faghammaha biqatifatin hatta matat.
Nah, Ummu Waraqah ini, beliau ini hafal Quran. Bacaan Qurannya bagus. Hafal Quran, bacaan Qurannya bagus. Terus minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Boleh enggak ya Rasul, saya mengadakan salat berjamaah di rumah?" Untuk siapa? Untuk kaum wanita yang ada di kampung saya. Maka kata Rasulullah SAW, silahkan. Boleh nggak mengambil muazin? Boleh, silahkan. Jadi hadis ini ternyata Ummu Waraqah itu mengimami wanita-wanita yang ada di kampungnya. Minta izin kepada Rasulullah untuk ditunaikan sholat itu di rumahnya. Maka diperbolehkan oleh Rasulullah. Jadi mengimami penduduk kampung di sini maksudnya adalah kaum wanitanya. Bukan laki-laki dan perempuan, wanitanya saja. Nah, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Ummu Waraqah ini untuk berjihad atau ikut berperang? Ini ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya yang pertama, ini masih perang awal ya, awal peperangan dalam Islam, perang Badar. Maka ketentuan wanita untuk ikut berperang masih belum diperbolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti dari hadis ini bahwa perempuan nggak boleh ikut berperang, berjihad, nggak. Karena dalam peperangan-peperangan selanjutnya itu banyak kaum wanita sahabiah yang ikut berjuang di medan pertempuran. Kita tahu ada Nusaibah binti Ka'ab dalam perang Uhud. Wah, itu dia ambil senjata itu ketika Rasul dan para sahabat terdesak naik ke Jabal Uhud, dia yang ambil perisai itu menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada musuh datang mau menyerang dengan pedang, dia tangkis pakai perisai itu, dia lari ke sini, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Khawlah, ada Hindun dan sederetan wanita-wanita lain yang ikut berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan pertempuran. Baik dia membantu untuk menyediakan kebutuhan makanan dan juga mengobati sahabat yang terluka, atau memang membawa senjata langsung berperang. Nah, itu diperbolehkan. Yang pertama, yang kedua, karena Ummu Waraqah ini merupakan salah satu wanita yang memiliki banyak hafalan Al-Quran dan bagus bacaannya, mengerti tentang Al-Quran. Nah, Rasul menginginkan beliau ini untuk mengajarkan Al-Quran di wanita-wanita yang ada di kampungnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan dia ikut perang karena dia punya tugas yang lain, yaitu mengajarkan kaum wanita dan anak-anak membaca Al-Quran. Ya, kan kata Allah, tidak semuanya ikut berperang ke medan pertempuran. Falaula nafarum min firqatin, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahuna fid din. Yatafaqahu fid din. Jangan semuanya ikut berperang. Ada beberapa orang yang belajar, ya, menuntut ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya itu. Jadi menuntut ilmu itu juga bagian dari jihad. Nah, Ummu Waraqah adalah wanita yang Allah berikan kelebihan bisa memahami Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik. Maka kalau ikut berperang, nanti siapa yang ngajarin sini? Apalagi kalau dia terbunuh di sana. Ya. Maka tugasnya adalah mengajarkan. Nah, itu diantara sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang atau tidak mengizinkan Ummu Waraqah untuk ikut berperang. Nah, karena beliau tugasnya mengajarkan wanita-wanita yang ada di kampungnya, maka kalau masuk waktu sholat, daripada ini perempuan pada pulang-pulang lagi, mendingan sekalian sholat. Boleh nggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh, silahkan. Nah, maka Ummu Waraqah kemudian menjadi imam untuk mereka. Terus wa kanat qad dabbarat ghulaman laha wa jariyatan. Terus Ummu Waraqah ini punya dua budak, laki-laki dan perempuan. Tapi dabbarat itu istilah untuk orang yang memiliki budak, apa istilahnya ya? Membebaskan budaknya tapi bersyarat. Karena Ummu Waraqah ini seorang janda, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya keluarga, maka dia hidup sendirian. Dia punya dua budak, laki-laki dan perempuan. Kata Ummu Waraqah, kalian ini akan bebas kalau saya sudah meninggal. Jadi kalau saya meninggal, kalian langsung merdeka. Ya. Bebas. Nah, budak ini kemudian berpikir, kalau begitu, kalau semakin cepat kematiannya, semakin cepat kita merdeka. Ya. Maka akhirnya suatu malam budak-budaknya ini kemudian menyekap Ummu Waraqah, itu di masa Umar bin Khattab kalau tidak salah, menyekap Ummu Waraqah dengan kain itu sampai akhirnya beliau meninggal.
Ya. Meninggallah Ummu Waraqah. Kabur mereka tuh, budak itu berdua kabur. Pagi harinya gemparlah Madinah itu bahwa Ummu Waraqah telah meninggal dunia dalam kondisi terbunuh. Lalu kata para sahabat, inilah yang dulu sebelum perang Badar Rasul katakan bahwa Allah memberikan kepadamu kematian mati syahid. Ternyata matinya dibunuh oleh budak-budaknya itu. Syahid statusnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang melihat dua budaknya itu atau menemukannya tolong bawa ke sini. Maka semua orang berpencar mencari, akhirnya ketemu, ketangkap, dibawalah ke hadapan Umar bin Khattab, ditanya, apakah kamu yang membunuh Ummu Waraqah? Akhirnya mereka mengatakan, iya kami yang membunuh. Maka diqisas. Ya, akhirnya dibunuhlah dua budak tadi ini karena dia membunuh Ummu Waraqah. Setelah dibunuh, setelah itu disalib. Ya, disalib. Nah, inilah penyaliban pertama yang ada di Madinah untuk mengingatkan dan memperingatkan orang bahwa membunuh orang Islam itu hukumannya sangat berat sekali. Nah, itu yang terjadi. Jadi hadis ini bukan semata-mata Ummu Waraqah mengimami penduduk kampung, ya, tapi Ummu Waraqah ini mengimami kaum perempuan yang ada di kampungnya. Kemudian Ustadz, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini dalam bab al-imamah, dalam bab salat berjamaah dan juga ketentuan tentang imam. Berarti bagaimana nih status seorang wanita menjadi imam salat? Boleh apa enggak? Kalau Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan perempuan itu enggak boleh sama sekali menjadi imam, baik jamaah laki-laki perempuan ataupun jamaah perempuan saja, enggak boleh. Tapi Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan boleh seorang wanita menjadi imam kalau makmumnya wanita semua, itu boleh. Sementara ada sebagian ulama, di antaranya Abu Sur dan juga Imam At-Tabari yang mengatakan boleh wanita menjadi imam, baik jamaahnya wanita semua atau ada laki-laki, selama laki-laki itu ghairu mutamayyiz, belum mutamayyiz dan belum baligh. Tapi kalau sudah mumayyiz ya. Kalau sudah mumayyiz atau sudah baligh, maka tetap nggak boleh. Waktu itu Imam Syafi'i ditanya, sahkah seorang wanita menjadi imam kalau di belakangnya makmum ada laki-laki atau ada anak-anak tapi sudah baligh atau sudah mumayyiz? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, seorang wanita yang menjadi imam untuk jamaah campuran, ada laki-laki dan perempuannya, baik laki-laki dewasa ataupun anak-anak yang sudah mumayyiz atau sudah baligh, maka sholat si perempuan sah, tapi semua laki-laki yang ada di belakangnya tidak sah. Jadi apa artinya? Dalam pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh perempuan menjadi imam untuk laki-laki apapun kondisinya. Jadi kalau Ade Armando mengatakan boleh, nah, itu Ade Armando dibandingkan dengan Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya lah. Ya, kita ikut pendapatnya Imam Syafi'i, nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Apapun alasannya, Ustadz, ini saya ini baru ngaji Ustadz, baca Fatihahnya masih belentang-belentong, hafalan Al-Quran cuma kul doang. Ya. Sementara istri saya rajin ngaji, hafalannya banyak, lebih ngerti Ustadz. Boleh nggak istri saya jadi imam? Karena kalau saya jadi imam Ustadz, gemeteran saya, baca Fatihahnya kagak beres. Istri saya di belakang, oh itu sering ngaji, bukan cuma hafal, tahsinnya udah bener, penyebutan makharijul hurufnya juga fasih. Dia aja jadi imam gimana Ustadz? Tetap nggak boleh, ya, nggak boleh. Bagaimana solusinya? Belajar. Jadi laki-laki jangan mau nggak ngerti, malu saya Ustadz belajar. Oke, sama siapa nggak malu Anda? Belajar sama istri, malu nggak? Malu lah. Saya belajar sama istri, dibentak-bentak Ustaz. Ya sudah, cari Ustaz, cari guru yang bisa ngajarin. Di sini ada Ustaz Ilyas, datang. Kalau malu-malu privat khusus, Ustaz. Waktu sepi aja, pokoknya sepi, pas nggak ada orang Ustaz, saya belajar ya. Abatas boleh, silahkan. Ya. Jangan sampai kemudian tidak mau mengimami perempuan atau menjadikan istri sebagai imam. Nah, itu nggak boleh. Tetap laki-laki itu adalah bertugas menjadi imam di keluarga, baik imam secara umum ataupun imam sholat. Nggak boleh laki-laki di belakang
perempuan sholatnya. Meskipun baru masuk Islam. Ya. Meskipun baru masuk Islam. Bagaimana caranya? Kalau dia belum bisa, ada teks di depan nggak masalah kalau kata Abu Hanifah. Ini belum hafal Ustaz surat Al-Fatihah, tapi saya harus jadi imam. Boleh ditulis di depan. Aduh, saya meskipun ada di depan saya jadi imam, Ustaz saya nggak bisa baca. Baru masuk Islam misalnya kan. Ya sudah pakai bahasa Indonesia, bahasa Latin. Bismillah yang begitu. Itu tulis di depan, jadi imam dia. Nah, nanti Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, itu boleh kata Abu Hanifah. Yang penting gimana pun caranya perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki, apapun kondisinya. Itu kata para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini kan masyarakat Eropa sudah bagus tertarik dengan Islam. Ya. Kemudian mereka masih seperti itu karena dalam masyarakat Eropa atau negara-negara maju itu mereka sedang giat-giatnya memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, jadi mereka sudah masuk Islam aja sudah bagus. Mereka sudah mau sholat aja sudah bagus. Ya biarinlah mereka sholat dengan alam mereka. Oh nggak bisa. Islam tidak butuh itu. Dulu Islam itu hanya Rasul dan beberapa para sahabat. Lalu kuat di Madinah. Setelah itu ke Mekah. Setelah itu ekspansi ke beberapa wilayah Jazirah Arab. Setelah itu meluas ya ke Eropa Timur, wilayah Syam. Setelah itu ke Yaman. Setelah itu ke Afrika. Setelah itu ke Andalusia. Nggak pernah tuh ada riwayat yang mengatakan akhirnya dibolehkan tata cara sholatnya mengikut masyarakat lokal karena mereka baru masuk Islam. Nggak ada. Yang ada adalah Rasul kirim para sahabat masuk ke sana mengajarkan mereka bagaimana tata cara ibadah, mengajarkan mereka tentang Al-Quran supaya mereka yang ikut tata cara syariat Islam, bukan syariat Islam kemudian menyesuaikan dengan tata cara kebiasaan masyarakat setempat. Nah, itu nggak ada ceritanya itu. Iya, Islam Nusantara. Jadi bukan Islam yang dipaksa menyesuaikan, tapi mereka harus belajar. Kita kalau mau menjadi Muslim dan baik keislaman kita, belajar keislaman. Jangan, ya saya kan sudah menjadi Muslim aja, udah alhamdulillah. Alhamdulillah buat siapa? Islam tidak butuh keislaman Anda. Anda yang membutuh Islam, Anda yang membutuhkan Islam. Allah tidak butuh keislaman kita, kita yang butuh Allah. Seluruh manusia ini tidak ada yang masuk Islam, tidak ada yang menyembah Allah, Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Kita yang butuh menyembah Allah. Kita yang butuh bantuan Allah. Maka kita yang harus belajar syariat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada. Mereka orang Eropa masuk Islam alhamdulillah, ajarkan mereka. Kalau mereka tidak mau mengikuti syariat yang diajarkan oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW, ya, tidak ada masalah mereka tidak masuk Islam. Ya. Tapi tentu dengan cara-cara yang baik kita ajarkan, kita kenalkan. Kalau Anda mau masuk Islam, beginilah tata cara sholatnya, beginilah ketentuannya, gitu. Jangan Anda masuk Islam alhamdulillah, tapi sholatnya saya begini ya, silakan nggak apa-apa deh. Puasa nggak apa-apa, puasa sanggupnya sampai jam berapa aja nggak apa-apa, silakan, yang penting puasa. Nggak ada begitu ya. Ini ada di beberapa masyarakat bahkan di Indonesia itu. Ya. Jadi bulan Ramadan mereka bilangnya puasa, tapi jam 5 udah pada buka, udah pada makan, udah pada ngerokok gitu. Dia bilang, kok puasanya begini? Ya kami begini Pak Ustadz, memang ya alhamdulillah sih mereka sudah Muslim, sudah. Ya nggak cukup sampai di situ, harus jelaskan puasa itu sampai azan maghrib. Jadi kesimpulannya bahwa seorang wanita dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanabilah itu dibolehkan menjadi imam untuk kaum wanita atau anak-anak yang belum mutamayyiz atau belum baligh. Ya. Adapun kalau sudah mumayyiz, kalau sudah mumayyiz dan sudah baligh, maka tidak boleh ikut sholat berjamaah dengan wanita. Ikut ke masjid, bawa sama kita laki-laki ke masjid, ke sholat bersama kita. Jangan biarkan dia sholat di rumah menjadi makmum kepada ibunya, jangan. Tapi kalau anak perempuan nggak apa-apa menjadi makmum, atau anak perempuan menjadi imam untuk ibunya yang perempuan nggak masalah. Tapi kalau bapaknya ikut-ikutan, nah itu nggak boleh. Bapaknya kesini ke masjid.